Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Menika dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Mandiri Subang. Di sini saya akan menjelaskan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, abjad adalah kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Huruf yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia berjumlah 26 huruf dari A sampai Z. Nah, ini adalah urutan huruf abjad dari A sampai Z dengan nama dan pengucapannya, di mana nama adalah nama huruf itu sendiri. Contohnya A adalah A bernama A dan pengucapannya A, dan B bernama B dengan pengucapan B, dan C bernama C dengan pengucapan C, dan seterusnya. Huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Nah, ini adalah urutan huruf vokal dalam bahasa Indonesia dengan contoh pemakaian dalam kata. Nah, contohnya adalah huruf vokal A. Huruf vokal A yang berada di posisi awal contohnya api, dan yang di posisi tengah padi, dan yang di posisi terakhir lusa. Dan di sini kita bisa lihat contoh yang huruf vokal lainnya. Dalam pelafalan E terdapat 3 pelafalan, yaitu yang pertama E tertutup. E tertutup dilafalkan seperti E biasa, contohnya teras. Lalu yang kedua, taling terbuka dilafalkan dengan rahang dan mulut yang lebih terbuka, contohnya film seri. Pepet contoh pelafalannya seperti seri, seri, seri. Berbeda ya. Kalau seri itu taling terbuka, sedangkan seri adalah pepet. Nah, ada juga huruf konsonan. Konsonan atau huruf mati adalah fenomen yang bukan vokal. Menurut KBBI, konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, di sini susunan huruf konsonan dan juga contoh pemakaian dalam kata. Nah, misalnya huruf konsonan B. Misal huruf konsonan B-nya tuh berada di awal. Contohnya bahasa. Jika terdapat di posisi tengah, contohnya sebut. Dan jika di posisi akhir, ada adab. Nah, lalu pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya, buah. U dan A merupakan huruf vokal. Nah, jadi pemenggalannya berada di tengah-tengah U dan A, yaitu buah. Lalu, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak. A merupakan huruf vokal, sedangkan P merupakan huruf konsonan. Nah, jadi pemenggalannya berada di
sebelum P, jadi bapak. Lalu pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya, berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, diambil. Nah, lalu juga terdapat nama diri atau proper noun, adalah kata benda atau nomina yang dipakai untuk menamai orang, tempat, gagasan, atau termasuk konsep gagasan. Dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia disempurnakan, nama diri ditulis dengan huruf awal kapital. Nama diri selalu berdiri sendiri, tidak ada nama lain yang menjadi superordinat atau yang menjadi subordinat. Nah, contoh pemakaian nama diri pada benda, yaitu yang pertama nama diri Tuhan, seperti Allah, Yesus Kristus, Sang Hyang Widiwasa. Lalu ada nama diri pesona seperti Fatimah, Nabi Muhammad, Malaikat Israfil, Atia, Ana. Lalu ada juga benda khas geografi seperti benua Asia, Pulau Timur, Selatan Karimata, Sungai Batarang, Sungai Batanghari, planet Venus. Nah, lalu ada nama diri yang berhubungan dengan kalender seperti Perang Candu, Proklamasi, Tahun Masehi, Januari, Zaman Jahiliyah. Lalu juga ada benda pada umumnya, yaitu benda mati seperti Al-Quran, Injil, dan lain sebagainya. Nah, ada juga huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Nah, di sini bisa kita lihat awalan kalimat itu memakai huruf A besar. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya seperti Amir Hamzah. Bisa kita lihat di sini nama Amir awalan pertamanya huruf A besar atau huruf kapital. Nah, di sini juga ada contoh perubahan ejaan huruf kapital, di mana contohnya kita harus belajar. Di sini bisa kita lihat pada kalimat awalan kita, K-nya itu tidak itu memakai huruf kecil. Nah, lalu kita harus mengubahnya menjadi K besar. Lalu seperti ini, kita harus belajar. Lalu terdapat juga huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Nah, bisa kita lihat Salah Asuhan ini memakai huruf miring. Yang berarti Salah Asuhan adalah judul bukunya. Nah, huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dia tidak diantar tetapi mengantar. Lalu ada juga huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, pesijuk, artinya tepung tawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nah, pesijuk ini merupakan bahasa daerah. Lalu di sini juga ada nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Nah, Garcinia mangostana merupakan bahasa asing yang harus memakai huruf miring. Nah, ini juga ada contoh perubahan ejaan huruf miring. Nah, di sini ada nama ilmiah padi, Oryza sativa. Nah, Oryza sativa ini belum memakai huruf miring dan harus diubah menjadi huruf miring seperti di bawah ini.
Nah, lalu kita masuk ke tanda bacaan. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik biasanya dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Dia makan siang, titik. Lalu tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1 titik kondisi Cianjur setelah gempa bumi. Lalu di bawahnya A titik tindakan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Lalu tanda titik juga bisa dipakai memisahkan angka, jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.35.20. Pelafalannya pukul 1:35 20 Lalu tanda titik juga dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Misalnya Melina, Anthony M. 1989 Kembara Bahasa Jakarta 2 Gramedia . Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah, misalnya 13.007 juta. Tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian, misalnya buku, majalah, dan jurnal. Lalu tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir, misalnya Sultan Takdir, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, jilid 2 dalam kurung Jakarta, .2 Pustaka Rakyat, 1950, halaman .12. Tanda koma juga bisa dipakai untuk gelar akademik, misalnya B. Ratulangi, SE, Sarjana Ekonomi. Lalu tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serata satu dari kalimat setara lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa kalawasa. Misalnya, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan 3 titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Lalu di sini ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian untuk penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari, titik. Tanda titik 2 dipakai sesudah kalimat atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua, titik 2, Ahmad Wijaya, Sekretaris, titik 2, Siti Aryani. Lalu tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan perilaku dan dalam percakapan. Misalnya, Ibu, titik 2, bawa koper ini nak. Amir, baik bu, ibu. Jangan lupa letakkan baik-baik. Lalu tanda penghubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Lalu tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak berulang-ulang kemerah-merahan. Lalu ada tanda pisah, dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Lalu tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta proklamasi kemerdekaan RI diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Lalu di sini ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalkan Hari Pendidikan Nasional diperingati,
Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Lalu ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, kesungguhan, alangkah indahnya Taman Laut di Bunaken. Lalu, mari kita dukung gerakan cinta bangsa Indonesia. Nah, untuk yang ketidakpercayaan itu, contohnya, masa dia bersikap seperti itu? Dan lalu, emosi yang kuat, contohnya, merdeka. Lalu di sini terdapat tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti bagaimana Bu? Lalu ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Lalu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, ku dengar bunyi kring-kring tadi. Nah, tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit makna, terjemah, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tergugat yang digugat. Tanda kurung dipakai untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Tanda kurung sikut. Tanda kurung sikut dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atau kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisi. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 tanda kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38. Tutup siku perlu dibentangkan di sini. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan pada penandaan masa atau tahun yang terbagi dalam suatu tahun takwim. Misalnya nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Jaran Keramat 3 garis miring 10 tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi, mahasiswa dan mahasiswi. Tanda penyingkap atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan berasal dari akan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.